Halo guys, kembali lagi di video kami The Siddhartha. Hari ini saya pengen bahas mengenai investasi kripto aset versus jam tangan luxury tentunya ya. Teman-teman, akhir-akhir ini kita udah tahu bahwa nggak cuma di Indonesia ya, tapi di luar negeri pun cukup booming lagi gitu. Sebenarnya dari dulu juga udah banyak sih, cuman karena kemarin kripto aset itu salah satunya adalah Bitcoin mencapai nilai yang tertinggi ya sepanjang masa, yaitu sekitar 950 jutaan. Jadi orang-orang pada booming walaupun sekarang kondisi lagi crash ya teman-teman. Nah, em, salah satu pembahasan yang pengen saya bahas adalah sebenarnya bagus mana sih investasi jam tangan atau kripto aset. Langsung aja saya mulai dengan kripto aset ya. Teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman yang sudah investasi di kripto aset, teman-teman pasti punya pengalaman yang enak maupun nggak enak nih. Maksudnya gini, karena kripto aset ini tradingnya 24/7 ya, jadi 24 jam, 7 hari, non-stop, dan sangat-sangat volatile ya teman-teman, sangat-sangat volatile bagi mereka yang coba-coba tanpa mendalami, tanpa mengerti, tanpa mempelajari apa itu kripto aset. Mereka itu cenderung sakit jantung teman-teman. Ya benar-benar bisa sakit jantung, nggak bisa tidur, nggak bisa nggak bisa kerja teman-teman. Bisa jadi juga nggak bisa ngobrol sama keluarganya, nggak bisa ngobrol sama teman-temannya karena jantungan takut uangnya hilang. Ada juga teman-teman saya yang sudah kebal ya dengan investasi di kripto aset. Dia sudah mendalami, dia sudah mengerti dalam sekali tentang kripto aset. Mau naik, mau turun, pokoknya dia hold aja gitu. Jadi dia nggak peduli ya. Dan memang konon kripto ini menjadi salah satu futures di masa depan. Entah itu sebagai komoditi dalam bentuk digital atau menjadi currency. Kita belum tahu ya arahnya kemana. Nah, yang pasti gini teman-teman, kalau kita investasi di kripto aset, itu bisa profit ratusan persen, tapi bisa juga turunnya bisa mencapai 70, 80, minus 90% pun bisa teman-teman. Bahkan mau jadi hampir nggak ada nilainya pun bisa teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah expert di kripto aset, bagi teman-teman yang memang sudah mendalami dan cukup apa ya, pembelajarannya sangat dalam dan terutama uang dingin ya teman-teman, Anda berinvestasi memang suka di sini, ya Anda mungkin lebih cocok di kripto aset gitu. Tapi kalau di jam tangan teman-teman yang saya perhatiin gitu ya, eh, memang si jam tangan ini kecenderungannya sekarang selama duit dicetak, selama ya entah itu rupiah, US dollar terus dicetak ya teman-teman, apalagi dengan masa-masa pandemi ini kecenderungannya dunia jam tangan ini pun cenderung naik. Tapi memang lebih pelan daripada kripto aset, tapi jam tangan punya keunggulan satu, dia bentuknya fisik, bisa kita lihat, bisa kita pakai, dan tidak jantungan teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman, kalau saya pribadi, untuk Anda-Anda yang cenderung konservatif, jam tangan mungkin menjadi pilihan investasi. Jadi bukan satu-satunya ya, tapi menjadi salah satu pilihan investasi untuk Anda. Jadi kalau Anda tidak mengerti atau mendalami tentang kripto aset, eh, mending ke jam tangan aja sih teman-teman. Karena nggak ada jantungannya teman-teman. Kalau sampai pasar lagi turun, kayak tahun lalu pandemi kan pernah turun ya harga-harga jam tangan. Anda bisa enjoy dengan memakainya teman-teman. Bener-bener eh, Anda value-nya pun turun pun tidak turun-turun amat, tidak sampai lebih dari 50% gitu. Kalau jam tangan yang tepat ya, terutama merek Rolex, Audemars Piguet, dan Patek Philippe di model-model yang tepat gitu. Nah, tapi kalau misalnya kripto aset gitu, wah teman-teman, bisa jadi nggak bisa tidur gitu. Jadi untuk yang konservatif, Anda mendingan nyimpen jam tangan aja gitu. Walaupun pinter-pinternya Anda ya, Anda juga perlu memantau atau melihat ini jam tangan ini udah di range harga mana nih, karena untuk beberapa jam tangan sport ya, modelnya yang seperti ini ya kurang lebih, nanti saya tunjukin beberapa model sport gitu, standar lah kalau Rolex stainless steel, bahkan yang all gold platinum pun mulai mulai naik ya harganya untuk beberapa sport watch yang
dari precious metal gitu. Nah, di hari ini jam tangan Rolex aja ya, kita yang sering bahas itu tentang Rolex, daripada waktu tahun lalu di pandemi di bulan Maret itu sudah membukukan kenaikan yang cukup lumayan, teman-teman. Ada yang udah naik sekitar 50%, ada yang udah naik 30%, 20% juga ada. Jadi bisa dibilang dengan deposito sekarang rata-rata 2% ya lebih baik di jam tangan, teman-teman. Itu pun memang kalau Anda jual ya, teman-teman. Dan untuk model-model tertentu yang belum discontinue, ketika Anda membeli dan nantinya deket-deket discontinue, biasanya harganya itu digoreng, teman-teman. Entah itu sama market ya. Jadi Anda mau jual setelah discontinue itu lagi rame-ramenya tuh, Anda jual itu biasanya untuk model-model tertentu itu untung, teman-teman. Makanya setiap tahun itu rilisnya new model Rolex ini menjadi satu hal atau berita yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta horologi, terutama ya merek Rolex ya. Juga dengan Patek Philippe, juga dengan Audemars Piguet itu merupakan hal yang sama gitu. Nah, kripto konon menjadi future, tapi untuk mencapai future itu kejelasannya kita nggak tahu, teman-teman. Ya, intinya kalau misalnya Anda mau invest dua-duanya pun boleh ya gitu. Kalau menurut saya ya salah satu yang paling jelas ya Anda bisa melihat fisiknya jam tangan, apalagi untuk orang-orang yang udah lebih berumur lah, teman-teman. Masuk ke kripto aset kayaknya agak ribet ya gitu. Tapi untuk Anda yang mengerti tentang kripto, selama uang dingin, Anda tidak memakai uang itu dalam jangka waktu pendek, boleh juga teman-teman nyimpen, terutama ya yang cukup aman ya Bitcoin, Ethereum seperti itu ya. Top 5 atau ya top 5 atau top 10 lah, kurang lebih seperti itu. Anda mau simpan jangka panjang selama duit dingin, nggak dipakai dalam jangka pendek gitu ya. Kalaupun terjadi yang namanya winter katanya ya, kata orang-orang kripto, winter itu dimana turun dulu crash dan lama diem di situ, nanti sampai terjadinya summer lagi gitu. Ya Anda harus bisa tahan, mungkin 3 tahun lagi kita nggak tahu gitu. Ya Anda boleh gitu, atau mungkin Anda pengen diversifikasi. Jadi kalau misalnya Anda sudah cukup mempunyai aset properti atau jam tangan, Anda pengen memiliki digital aset, yaitulah kripto aset ini, ya Anda boleh gitu. Jadi kesimpulan saya, ini video yang cukup pendek ya, kripto versus jam tangan. Jangan pernah Anda menginvestasikan ke sesuatu yang Anda sendiri tidak mengerti, teman-teman. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau yang mengerti kripto itu turun 30, 40, 50% itu biasa, teman-teman. Tapi kalau Anda tidak mengerti kripto, Anda lebih baik invest di jam tangan. Jam tangan pun Anda nggak boleh salah beli gitu. Kalau Anda belinya macam-macam yang aneh-aneh, bisa juga dijual kembali itu turunnya bisa 40%, 50% dari harga baru, bisa aja kalau Anda asal membeli, teman-teman. Jadi kesimpulan dari video saya hari ini adalah baik itu kripto ataupun misalnya jam tangan, investlah kepada sesuatu yang memang Anda dalami, pelajari. Jangan sampai Anda cuma ikut-ikutan orang, wih ini katanya bisa naik jam tangan, wih katanya kripto bisa naik. Jangan, teman-teman. Anda belajar dulu, karena yang paling penting adalah investasi ke diri kita sendiri dulu gitu. Ketika Anda sudah menguasai itu, baik Anda investasi di jam tangan ataupun kripto, Anda bisa mendapatkan profit yang bagus gitu. Oke, mungkin hari ini sampai sini aja dulu, teman-teman. Nanti sampai jumpa di topik berikutnya, video berikutnya. Saya akan coba mencari topik-topik yang menarik lagi buat Anda. Thank you, teman-teman.